Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 2689 sampai bab 2692 diekspos oleh muridnya di tempat. Hong Changqing merasa sedikit malu. Dia menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Siki, karena kita sudah mengatakan ini, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Kuali obat itu dibuat dengan niat buruk sebagai seorang guru. Jika kamu mencuri ayamnya, kamu akan kehilangan nasinya. Aku tidak bisa salahkan Tuan Ye." Long Siki memandang Hong Changqing yang agak malu dan bertanya dengan heran, "Tuan, apa yang terjadi di sini?" Hong Changqing menghela nafas dan menjelaskan mengapa dia datang ke sini. Jinling, dan prosesnya sengaja menipu si Tianqi setelah tiba di Jinling. Semuanya diberitahukan kepada Long Siki. Setelah mendengar ini, Long Siki tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. "Guru, metode Anda memang terlalu berlebihan. Jika Anda memeriksanya lebih dalam, bukankah ini penipuan?" Hong Changqing menutupi wajahnya dengan satu tangan dan berkata dengan sedih, "Mengapa? Bukankah gurunya sedikit bersemangat untuk sukses pada saat itu? Guru merasa bahwa si Tianqi juga seorang dokter terkenal, dan dia tidak mungkin kekurangan uang. Jika saya mau belilah salah satu tabungnya, dia pasti tidak akan menjualnya. Jadi kupikir ayo kita coba merayunya agar bertaruh denganku. Terlebih lagi, aku merasa jika orang seperti ini menawarkan uang untuk bertaruh denganku, dia tidak akan memperhatikanku, jadi aku mengeluarkan kuali obat dan berpikir jadilah umpan. Aku hanya tidak menyangka akan berakhir seperti ini." Long Siki tidak bisa membantu tapi salahkan, "Tuan, karena kuali obat itu adalah harta karun Taizen Tao kami, maka Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya juga tidak bisa mengeluarkannya." Hong Changqing merentangkan tangannya dan berkata dengan ekspresi kesal di wajahnya, "Saya awalnya berpikir bahwa karena saya membuat jebakan untuknya dalam hal semacam ini, saya akan menang tanpa kalah dan mengeluarkan kuali obat. Itu hanya untuk memancing dia agar tertipu. Saya tidak akan pernah kehilangan kuali obat. Tapi yang tidak saya duga adalah cucunya sangat akrab dengan Tuan Ye." Panggilan telepon ke Tuan Ye membuat masalah ini berada di luar jangkauan tuannya. Terkendali, Long Siki mau tidak mau berkata, "Tuan, kamu sangat mengecewakan." Hong Changqing merasa malu, tetapi masih berkata dengan wajah serius, "Siki, masalah ini memang merupakan kejadian sementara bagi Tuan. Saya bingung dan membuat kesalahan besar, tapi untuk menjadi jujur, seperti kata pepatah, berkah terselubung adalah berkah terselubung. Jika saya tidak melakukan tindakan cakep ini, saya tidak akan bisa mengenal Guru Ye secepat ini. Selain itu, Guru Ye memperlakukan saya dengan sangat baik. Itu tidak buruk. Dia bersedia membiarkan saya tinggal di sisinya untuk membantunya." Long Siki mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan, bagaimanapun juga, Anda juga adalah pemimpin Taizen Tao. Bahkan jika Tuan Ye memiliki kekuatan magis yang besar, Anda tidak perlu khawatir untuk bisa membantunya. Lupakan saja posisimu sebagai Master Taizen Tao." Hong Changqing melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Apa yang kamu tahu? Orang dahulu mengatakan bahwa jika kamu mendengar Tao di pagi hari, kamu akan mati di malam hari. Untuk dapat mendengar Tao, tidak masalah jika kamu mati. Apa arti posisi sekte itu?" Setelah itu, Hong Changqing berkata dengan wajah serius, "Siki, aku ingin memberitahumu sesuatu dari hatiku. Taizen Tao kita telah berkembang selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada master yang benar-benar bisa memasuki alam gelap. Tahukah kamu kenapa?" Long Siki berpikir untuk beberapa saat dan berkata, "Mungkin karena kualifikasi murid kita terlalu buruk dan kita tidak memiliki kondisi untuk menjadi penguasa alam gelap." Omong kosong. Hong Changqing mendengus dingin, berkata, "Saya merasakan hal yang sama seperti Anda sebelumnya, tetapi karena saya mendapat kehormatan untuk bertemu Guru Ye,
Saya menyadari bahwa Taizen Tao kami, metode mental Taizen Hunyuan Tao, yang telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun, tampaknya adalah itu sudah lengkap, tapi sebenarnya hanya 1/27 dari keseluruhan Taizen Hunyuan Dao. Dengan kata lain, kami hanya memiliki buku teks seni bela diri usia TKK 1. Apa yang ingin Anda pelajari dengan buku teks semacam ini? Level apa? Long Siki merasa ngeri dan berseru dengan mata terbelalak. Tuan, apakah Anda serius tentang ini? Bukankah itu berarti sebagian besar sekte di dunia tidak memiliki keterampilan seni bela diri yang lengkap? Begitu. Taizen Dao kami adalah salah satu dari sedikit sekte yang memiliki metode mental lengkap. Lengkap, Hong Changqing berkata sambil tersenyum. Kami hanyalah katak di dasar sumur, duduk di dalam sumur dan memandang ke langit. Yang kami anggap lengkap hanyalah langit di atas kepala kami. Kami melihatnya bulat dan dengan batasnya jelas. Makanya kita anggap lengkap. Padahal ia tidak lebih dari langit di atas kita. Hanya sepermiliar-miliar di alam semesta yang luas. Tidak ada gunanya disebut Long. Siki tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian bertanya, Tuan, apakah ini juga yang dikatakan Tuan Ye kepada Anda? Iya. Hong Changqing berkata dengan serius. Meskipun Tuan Ye tidak mengatakannya dengan sangat jelas, maksudnya telah diungkapkan dengan sangat jelas. Dia pasti memiliki Taizen Hunyuan Dao yang lengkap di sana. Awalnya, Tuan Ye berpikir bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk melakukannya mengerti. Bab kedua dari Taizen Hunyuan Dao hanyalah bahwa saya memiliki motif yang tidak murni sebelumnya. Jadi ketika Guru Ye menghadiahi saya pil dan ingin saya bekerja untuknya, saya sebenarnya ingin melarikan diri, kembali ke Amerika menyatakan dan terus menjadi pemimpin Taizen Tao. Setelah mengatakan ini, Hong Changqing berkata dengan sangat menyesal, sejujurnya, Siki, sekarang saya adalah seorang guru. Saya merasa menyesal. Sebelum Anda datang, saya bahkan tidak tahu bahwa saya adalah seorang guru. Sayang sekali saya telah ditampar berkali-kali, kesalahan besar telah dibuat, jadi satu-satunya hal yang dapat saya lakukan sebagai seorang guru adalah berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Hati Long Siki tidak bisa menahan diri untuk tidak melonjak, dan dia berseru, Guru, jika kita bisa mendapatkan konten di balik Taizen Hunyuan Dao, maka kekuatan seluruh Taizen Dao akan meningkat pesat. Mungkin di masa depan, Taizen Dao dapat mengembangkan sejumlah besar master alam gelap, dan bahkan master alam transformasi, Hong Changqing berkata sambil mencibir. Siki, apakah menurutmu Tuan Ye dapat memberiku konten berikut dengan begitu mudah? Long Siki berkata dengan cepat, Tuan, bukankah kamu sudah akan tinggal bersama Tuan Ye? Jika Tuan Ye memberi Anda konten di balik Taizen Hunyuan Dao, lalu Hong Changqing tidak menunggu sampai Long Siki selesai berbicara, dan segera mengulurkan tangan dan menyela. Oke, berhenti bicara, Guru tahu apa niat Anda. Tetapi saya juga memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya sekarang telah menyerahkan posisi kepala kepada Anda. Jadi mulai sekarang, saya bukan lagi orang yang benar. Hal seperti ini makan di dalam dan di luar. Saya pasti tidak akan melakukannya, Long Siki berkata. Guru, Anda telah kehilangan semua harta Taizen Tao yang menekan sekte tersebut. Sekarang Anda membuang tangan Anda dan berkata bahwa Anda bukanlah orang yang tulus. Bukankah ini keterlaluan? Hong Changqing berkata dengan sangat serius. Mulai sekarang, Anda dapat mengatakan bahwa saya adalah orang berdosa Taizen Dao, atau bahkan orang berdosa selama berabad-abad, tetapi Anda tidak dapat mengatakan bahwa saya masih orang Taizen Dao. Anda bisa dimaklumi saya membawa kerugian besar bagi perusahaan, bahkan CEO yang membawa perusahaan di ambang kebangkrutan. Walaupun saya memang kasihan dengan perusahaan ini, saya sudah mengundurkan diri sekarang. Long Siki memandang Hong Changqing dengan tercengang dan berseru, Guru, Taizen Tao telah melatih Anda selama bertahun-tahun, apakah Anda mulai melupakan asal-usul Anda sekarang? Hong Changqing memandang Long Siki dan berkata dengan serius, Siki, tidak ada gunanya bagimu untuk menculikku secara moral di sini.
Bahkan jika aku benar-benar mendapatkan konten di balik Tizen Hunyuan Dao, tanpa Guru Ye. Apakah menurut Anda Tuan Ye dapat mengizinkan saya pergi jika saya setuju untuk membocorkan konten ini? Juga, bagaimana jika Anda mendapatkan konten di balik Tizen Hunyuan Dao? Apakah menurut Anda Tuan Ye dapat melepaskan Anda? Setelah mengatakan itu, Hong Changqing bertanya lagi, Anda meminta saya untuk secara diam-diam mentransfer konten di balik Tizen Hunyuan Dao, kembali ke Tizen Dao. Bukankah ini dianggap pencurian, Long? Siki tiba-tiba menyadarinya dan berkata dengan malu, Guru, saya juga ingin Tizen Tao memiliki kesempatan untuk berkembang. Hong Changqing mengangguk penuh pengertian dan berkata dengan serius, Siki, kamu berbakat dan cerdas. Di masa depan, di bawah kepemimpinan Anda, Tizen Tao pasti akan memiliki kesempatan untuk berkembang. Di masa depan, Tizen Tao akan dipercayakan kepada Anda, Long. Siki terdiam beberapa saat. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Hong Changqing, Guru, bisakah saya juga tinggal di Jinling? Hong Changqing bertanya dengan heran, kamu juga ingin tinggal di Jinling? Bagaimana dengan Tizen Dao? Saya hanya melatih Anda sebagai pewaris kepemimpinan. Long Siki buru-buru berkata, Guru, maksud saya bukanlah saya tinggal di Jinling sendirian, tetapi seluruh Tizen Tao pindah ke Jinling. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berkata, Guru, apa yang baru saja Anda katakan? Tuan Ye bahkan memberimu pil yang tak ternilai harganya agar kamu bisa menggunakannya untuknya. Dari sudut pandang ini, Tuan Ye pasti berada dalam posisi mempekerjakan orang sekarang. Meskipun kekuatanku dan saudara-saudaraku yang lain tidak sekuat kamu, tapi setidaknya kita memiliki landasan tertentu. Jika Tuan Ye benar-benar dapat menyampaikan konten di balik Tizen Hunyuan Tao kepada kami, maka seluruh Tizen Tao dapat menjadi muridnya. Hong Changqing tertegun sejenak, dan tidak bisa bantu tapi dia bergumam, jangan sebutkan dulu. Ini caranya. Tuan Ye pasti sedang dalam proses merekrut orang. Jika Tizen Tao secara keseluruhan menjadi muridnya, itu pasti akan memberinya beberapa bantuan. Jika Tizen Tao dapat tumbuh dengan cepat bangunlah, bantuan ini hanya akan lebih besar, Tuan Ye tidak akan menolak. Setelah mengatakan itu, Hong Changqing segera berkata, ayo lakukan ini, Siki, saya akan menemukan cara untuk bertemu Tuan Ye nanti, dan sampaikan pendapatmu Tuan. Beritahu saya dan lihat apa yang dia maksud. Long Siki menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, tolong jangan beritahu Tuan Ye. Saya akan kembali ke Amerika hari ini dan panggil semua saudara laki-laki dan pamanku untuk meminta mereka melakukannya. Dalam waktu sesingkat mungkin, kemasi barang bawaanmu dan pindah ke Jinling secara keseluruhan. Hong Changqing berkata, Siki, itu 2 hingga 300 orang. Bagaimana formasi sebesar itu bisa diselesaikan turun di Jinling? Long Siki berkata, ini bukan hal yang paling penting. Pertama-tama saya dapat meminta ayah saya untuk membantu membeli hotel di Jinling sehingga semua orang dapat tinggal sementara. Dan kemudian perlahan-lahan menemukan tempat yang cocok di Jinling untuk membangun gerbang baru Tizen Tao. Hong Changqing bertanya padanya, pernahkah Anda memikirkannya? Anda membawa semua orang ke Jinling dengan meriah? Bagaimana jika Tuan Ye menolak, Long? Siki menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Lakukan saja selangkah demi selangkah, Bar. Hong Changqing mengenal murid langsungnya dengan sangat baik. Melihat bahwa dia telah mengambil keputusan, Hong Changqing tidak terlalu membujuknya dan hanya bertanya, Siki, kapan kamu berencana untuk kembali ke Amerika? Long Siki berkata tanpa berpikir, lebih cepat lebih baik. Segera, dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa tiket pesawat dan bergumam, besok tidak ada penerbangan kembali ke Amerika dari Jinling. Sepertinya saya hanya bisa pindah ke kota lain. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh, jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan meminta ayah saya untuk mengatur jet pribadi untuk saya. Petik 2. Hong Changqing bertanya kepadanya,
Lalu kemana Anda berencana untuk pergi? Transfer. Pulau Hong Kong, Long Siki berkata. Saat ini Pulau Hong Kong jumlah penerbangan adalah yang terbesar. Saya akan pergi ke Pulau Hong Kong besok pagi. Hong Changqing mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Aku akan menunggumu kembali di Jinling. Oke, Long Siki berkata, aku akan menyelesaikan semuanya satu persatu sesegera mungkin. Tepat ketika Long Siki membuat keputusan untuk kembali ke Amerika Serikat dan memindahkan seluruh Taizen Tao ke Jinling, Ye Chen tidak benar-benar meninggalkan istana Buckingham. Dia berada di kantor Chen Zekai dan memintanya untuk mengatur bawahannya untuk membantunya mengawasi orang Tionghoa Amerika bernama Long Siki. Alasan mengapa dia ingin mengawasinya adalah karena Ye Chen berencana mencari kesempatan untuk menghapus semua kenangan dirinya di benaknya sebelum dia meninggalkan Jinling. Setelah wanita ini kembali ke Amerika, dia pasti akan mengabdikan dirinya untuk Taoisme Taizen dengan semangat yang paling kuat. Selain untuk perkembangan ke depan, juga tidak akan ada ancaman bagi diri kita sendiri. Tapi dia tidak menyangka Hong Changqing akan segera memanggilnya dengan hormat dan melaporkan dengan rajin. Tuan Ye, bawahan saya telah menyerahkan posisi kepala kepada Siki. Mulai sekarang, bawahan saya dan Tai Jalan yang sebenarnya tidak lagi ada hubungannya dengan itu. Jadi Tuan Ye harus mengurus semuanya. Jika Anda memiliki sesuatu yang perlu dilakukan oleh bawahan Anda, jangan ragu untuk memberitahu saya. Jika bawahan Anda berubah pikiran tentang Anda lagi, akan ada petir dari langit. Ye Chen berkata dengan nada suara, dia bertanya dengan tenang, di mana murid langsungmu? Hong Changqing berkata dengan cepat, kembali ke Tuan Ye, Siki telah kembali ke kamarnya. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, saya pikir murid Anda tampaknya memiliki temperamen yang buruk. Itu bagus. Dan dia memiliki karakter yang memecahkan kasrole dan menanyakan kebenaran. Bagaimana Anda menjelaskan kepadanya tentang kuali obat? Bagaimana dia bisa setuju untuk meninggalkan Jinling tanpa mendapatkan kuali obat? Hong Changqing ragu-ragu sejenak. Dan berkata tanpa berpikir, Tuan Ye, sejujurnya, Siki benar-benar terkesan dengan kekuatan Anda. Saat dia kembali kali ini, dia berencana untuk memindahkan kuali obatnya, seluruh Taizen Tao ke Jinling, lalu bawa Taizen Tao ke sektemu. Hong Changqing tidak berani menyembunyikan apapun dari Ye Chen. Dia tahu metode Ye Chen. Begitu dia membuat marah Ye Chen lagi, tingkat kultivasinya mungkin kembali ke tingkat prajurit bintang 4. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk menceritakan semuanya pada Ye Chen. Meskipun dia akan malu pada Long Siki, dia tidak punya pilihan lain selain membocorkan rahasianya terlebih dahulu. Lagi pula, terakhir kali Ye Chen menghukumnya, dia dengan jelas mengungkapkan rasa jijiknya terhadap si Wallflower dan budak dengan 2 nama keluarga. Ketika Ye Chen mendengar bahwa Long Siki akan membawa seluruh Taizen Tao ke sektenya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan bingung. Wanita ini memiliki kepribadian yang kuat. Bagaimana dia bisa membuat keputusan seperti itu? Mungkinkah itu, kamu mengatakan sesuatu padanya? Hong Changqing juga berkata tidak berani menyembunyikan apapun. Dia dengan cepat berkata, kembali ke Tuan Ye, bawahan saya menyebutkan beberapa kata kepadanya. Pada titik ini, dia bertanya dengan tulus dan menjelaskan, namun, niat awalku juga untuk merekrut pasukan untukmu, kata Taizen. Ada ratusan anggota, dan hampir setengah dari mereka adalah prajurit bintang 3 ke atas. Jika mereka semua bisa tunduk kepada Tuan Ye di masa depan, itu akan menjadi lebih kuat untukmu, Tuan Ye. Ye Chen tersenyum sedikit dan bertanya kepadanya, jika tebakanku benar, maka Nona Long seharusnya memberitahumu untuk tidak membocorkan masalah ini begitu saja, kan? Hong Changqing sedikit terkejut, dan kemudian berkata dengan canggung, Tuan Ye, Anda benar-benar memiliki mata yang tajam. Siki menyuruh bawahannya untuk tidak memberitahu Anda tentang masalah ini untuk saat ini. Namun, karena bawahan ini sekarang adalah bawahan Anda, semuanya harus dipertimbangkan demi keuntunganmu.
jadi aku buru-buru meneleponmu sesegera mungkin. Aku akan memberitahumu beritanya. Ye Chen cukup puas dengan sikap Hong Changqing, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, Hong Tianxi, aku sudah belajar banyak kali ini." Setelah itu, dia menambahkan, "Masalah ini, saya hanya berpura-pura belum pernah mendengarnya." Hong Changqing bertanya kepadanya dengan cepat, "Tuan Ye, saya tantang Anda untuk bertanya. Apakah Anda bersedia membawa Taizen Tao ke bawah perintahmu?" Ye Chen tersenyum dengan tenang dan berkata, "Ada dua situasi untuk mengambil alih komandomu. Yang pertama adalah pendeta Tao Taizen sangat setia kepadaku dan mendengarkan perintahku. Yang lainnya adalah pendeta Tao Taizen yang memperlakukanku sebagai pengkhianat dan menipu saya uang dan sumber daya atas nama mencari perlindungan. Menurut Anda Long Siki yang mana?" Hong Changqing tanpa sadar berkata, "Itu pasti yang pertama." "Benarkah?" Ye Chen mencibir, "Saya bisa melihat bahwa sebelum saya pergi, Long Siki masih memusuhi saya. Dia bahkan memusuhi Anda. Sama-sama, mengapa Anda begitu yakin bahwa dia akan tulus kepada saya?" Hong Changqing berkata dengan cepat, "Tuan Ye, untuk jujurlah padamu, Siki dan aku secara kasar telah mengungkapkan situasimu, dan kamu mengangkat tanganmu. Buka meridian 3 detiknya. Dia juga sangat mengagumimu dan tidak sabar untuk menunggumu." Setelah berdamai, Hong Changqing berkata lagi, "Guru Ye, agar adil, Siki ingin memimpin Taizen Taoisme ke Jinling untuk bergabung dengan Anda, dan masih ada bagian. Alasannya adalah karena saya mengatakan kepadanya bahwa Taizen Hunyuan Tao, yang telah disahkan diturunkan oleh Taizen Tao selama ribuan tahun, belumlah lengkap, dan Anda di sini telah menguasai konten berikutnya sampai batas tertentu. Jika Anda bisa mendapatkan beberapa teknik seni bela diri berikutnya, Anda akan bisa Taizen Tao juga akan menjadi dari sangat membantu." Mendengar bahwa Chen Siki datang untuk metode mental dan ramuan, Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Hong Tian, jika Taizen Tao benar-benar bersedia bergabung dengan sekte saya, tidak peduli apakah itu adalah Taizen Tao, di masa depan, saya dapat memberi mereka konten lanjutan dari Hunyuan Dao sejati, dan pil-pil yang dapat dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi mereka." Hong Changqing mau tidak mau bertanya kepadanya dengan gugup, "Tuan Ye, bagaimana dengan bawahan saya?" "Anda Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Saya punya rencana lain untuk Anda, tapi saya tidak tahu apakah Anda bisa melakukannya." Hong Changqing berkata tanpa berkata sepatah kata, dan segera berkata dengan sangat pasti, "Tuan Ye, jangan khawatir, bawahan saya pasti akan melakukannya, berusaha sekuat tenaga." Ye Chen berkata, "Saya berencana membangun basis pelatihan di Jinling. Akan ada lusinan atau ratusan prajurit yang belajar dan berlatih di pangkalan pada saat yang sama. Secara umum, tingkat kultivasi orang-orang ini tidak akan melebihi 8 bintang. Prajurit, yang saya ingin Anda lakukan adalah mengajari mereka bab pertama, Taizen Hunyuan Dao tanpa syarat. Semakin banyak mereka belajar dan seberapa baik mereka belajar, semakin besar kontribusi Anda sebagai guru." Petik 2. Berbicara tentang ini, Ye Chen menambahkan, "Selama Anda dapat memenuhi tanggung jawab ini tanpa syarat, ketika saatnya tiba di masa depan, saya pasti akan meneruskan sisa Taizen Hunyuan Dao kepada Anda secara bertahap, sehingga Anda dapat membantu anggota pangkalan pelatihan terus meningkat dengan cepat sambil meningkatkan kekuatan Anda sendiri." Hong Changqing tahu betul bahwa mulai sekarang, pilihan terbaiknya adalah melayani Ye Chen tanpa syarat. Karena Ye Chen memintanya untuk menggunakan Taizen Hunyuan Dao untuk melatih prajurit, dia harus berusaha sekuat tenaga dan tidak membuat reservasi. Jadi, dia dengan hormat berkata tanpa berpikir, "Tuan Ye, jangan khawatir. Saya pasti akan menyampaikan pemahaman saya tentang bab pertama, Taizen Hunyuan Dao, selama bertahun-tahun kepada para pejuang yang berpartisipasi dalam pelatihan tanpa syarat." Ye Chen dia berkata dengan puas, "Oke. Besok pagi, kamu pergi ke Hotel Sumber Air Panas Camp Elises untuk melapor ke Hongwu.
dan aku akan memintanya untuk mengaturkan asrama untukmu. Mulai sekarang, di sanalah kamu akan bekerja." Hong Changqing berkata dengan cepat, "Baiklah Tuan Ye, bawahan saya akan pergi ke sana besok pagi." Setelah mengatakan itu, dia ragu-ragu dan berkata, "Baiklah, Tuan Ye, Anda lihat bahwa sikap bawahan saya sudah benar baru-baru ini. Saya bertanya-tanya apakah saya dapat memperbaiki sikap bawahan saya untuk pulih. Jika ketika siswa yang perlu Anda ajar tiba dan melihat bahwa tingkat kultivasi mereka hanya seorang prajurit bintang 6, saya khawatir mereka tidak akan diyakinkan." Ye Chen tahu bahwa dia tidak sabar untuk melanjutkan tingkat kultivasinya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Anda pergi dan lapor dulu. Ketika saya pergi, saya akan membantu Anda memulihkan kultivasi Anda." Hong Changqing akhirnya menghela nafas lega dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Tuan Ye, terima kasih, Tuan Ye." Ye Chen menjawab ya, dia mengeluarkan suara dan berkata dengan tenang, "Mari kita lakukan ini untuk saat ini. Jika ada gerakan apapun di Long Siki, ingatlah untuk melaporkannya kepada saya sesegera mungkin." Baik, Tuan Ye. Malam itu, Long Siki dipindahkan ke Pulau Hong Kong dan bermalam, bergegas kembali ke Amerika Serikat. Hong Changqing juga keluar dari kamar hotel keesokan paginya, naik taksi ke hotel pemandian air panas Champ Elysees, dan melapor ke Hong Wu. Hong Wu mengatur sebuah ruangan untuknya sesuai dengan instruksi Ye Chen, dan dia sangat ingin mencapai beberapa prestasi. Jadi begitu dia tiba di ruangan itu, dia segera mulai mempersiapkan rencana pelajaran untuk kuliah berikutnya. Hong Changqing juga menyadari kelebihannya dalam mengajar seni bela diri. Dia telah mempelajari bab pertama, Taizen Hunyuan Dao, selama beberapa dekade. Kecuali mendiang gurunya, tidak ada yang lebih mengenal bab ini selain dia. Oleh karena itu, seperti seorang guru mempersiapkan pelajaran, dia merangkum semua pemahaman dan wawasannya tentang Taizen Hunyuan Dao selama bertahun-tahun, dan membagi lagi isi bab pertama menjadi 8 bab untuk mengarahkan siswa belajar langkah demi langkah. 2 hari kemudian, ketika Ye Chen datang ke hotel pemandian air panas Champ Elysees, Hong Changqing masih menyempurnakan materi pengajarannya di kamarnya. Ye Chen mendengar dari Hong Wu bahwa lelaki tua itu telah berada di sini selama 2 hari dan baru saja meninggalkan kamar. Jadi dia meminta Hong Wu membawa dirinya ke pintu kamar Hong Changqing. Hong Wu mengetuk pintu. Hong Changqing, yang sedang menulis di mejanya, mengira staf layanan telah membawakan sarapan. Dia bangkit dan membuka pintu, hanya untuk terkejut menemukan Ye Chen berdiri di luar pintu. Dia dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Tuan Ye, mengapa Anda ada di sini? Bawahan saya tidak bisa keluar untuk menyambut Anda, jadi mereka masih ingin melihat Haihan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tuan Hong Tian sangat sopan. Saya ingin tahu bagaimana perasaanmu di sini 2 hari ini." Hong Changqing dengan cepat menjawab, "Kembali ke Guru Ye, bawahan saya pada dasarnya tidak meninggalkan ruangan selama 2 hari terakhir. Mereka telah menyusun rencana pelajaran berikutnya." "Rencana pengajaran?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya tidak tahu apa yang telah disusun oleh Guru Hong Tian. Rencana pelajaran seperti apa?" Hong Changqing menjelaskan, "Ini tentang pemahaman dan persepsi bawahan tentang bab pertama, Taizen Hunyuan Dao." Saat dia berkata, dia mengundang Ye Chen dan Hong Wu ke ruang tamu. Lalu dari meja di depannya, dia mengambil setumpuk catatan, menyerahkannya kepada Ye Chen dengan hormat, dan berkata, "Tuan Ye, silakan lihat." Ye Chen mengambil rencana pelajaran, melihatnya sekilas, dan kemudian menjadi semakin terkejut saat dia melihatnya. Meskipun Hong Changqing hanya mengetahui bab pertama dari Taizen Hunyuan Dao, pemahamannya tentang isi bab ini memang telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Ia bahkan dapat menarik kesimpulan dari banyak masalah, dan ia juga menambahkan banyak informasi berdasarkan situasi sebenarnya, praktikan tips yang dirangkum oleh beberapa orang. Selain itu, setelah ia membagi konten bab pertama menjadi 8 bab,
ritme konten langkah demi langkah menjadi lebih stabil dan lebih nyaman untuk dipelajari oleh para pejuang muda. Tampaknya Hong Changqing dilahirkan untuk menjadi guru yang baik. Ye Chen membaca rencana pelajaran yang dia rangkum dan memujinya dengan kagum. Rencana pelajaran oleh Hong Tianxi ini menunjukkan bahwa pemahaman Anda tentang Taizen Hunyuan Tao sungguh luar biasa. Hong Changqing mendengar bahwa Ye Chen meskipun dia sangat bersemangat tentang itu pujian, dia masih berkata dengan sangat rendah hati, Tuan Ye sangat memuji. Pemahaman saya tentang Taizen Hunyuan Dao tidak ada duanya, dan saya hanya mengenalnya. Bagaimanapun, saya telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, bahkan orang bodoh pun dapat memahami rangkaian teknik mental ini. Ye Chen melambaikan tangannya, Guru Hong Tian tidak harus rendah hati. Menurut pendapat saya, dengan Anda dan rencana pengajaran ini di basis pelatihan kami dapat secara resmi memulai pelatihan segera. Ini mulai digunakan. Hong Changqing buru-buru bertanya, Tuan Ye, kapan Anda berencana untuk secara resmi menggunakannya? Ye Chen berkata, saya akan memberitahu kelompok siswa pertama yang dipilih oleh Wan Long Hall untuk ditetapkan libur hari ini. Dan ada kelompok siswa lain di Jinling. Ketika mereka semua tiba, Anda dapat secara resmi mulai mengajar. Pada saat itu, siswa Anda akan tinggal bersama Anda di sini. Dan Anda, Hong Tianxi, adalah dekan di sini. Secara akademis, semua siswa harus mematuhi manajemen Anda dan membuat pengaturan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menunjuk ke arah Hong Wu dan berkata, adapun Hong Wu, dia adalah direktur logistik sekolah ini. Jika Anda memiliki kebutuhan, tanyakan saja padanya. Selama dia bisa bertemu mereka, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Hong Changqing segera berkata dengan hormat, baiklah Tuan Ye, saya mengerti. Ye Chen mengangguk dan berkata, Tuan Hong Tian, sebelum pejabat kelas dimulai, jika Anda memiliki kebutuhan lain, silakan memintanya, sebutkan. Hong Changqing ragu-ragu sejenak dan bertanya, itu, Tuan Ye, saya ingin tahu, siapa yang terkuat di antara siswa saat ini? Ye Chen berkata, Suruo dari keluarga He di Jinling Li. Dia adalah prajurit bintang 7 dan yang terkuat di antara siswa tahun ini. Hong Changqing berkata dengan canggung, Tuan Ye, semua siswa adalah prajurit bintang 7. Tapi aku, guru, masih seorang prajurit bintang 6, ini. Ye Chen terkekeh, oke, aku mengerti maksudmu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Hong Changqing, menarik energi spiritual yang menghalangi dua meridian lainnya. Hong Changqing merasa bahwa kedua meridiannya yang tersumbat benar-benar terbuka dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya kembali ke kondisi puncak kesempurnaan agung alam Ming. Dia tiba-tiba bersemangat, dan dengan cepat membungkuk penuh rasa terima kasih, Guru Ye. Chen mengangguk sedikit, mengeluarkan selembar kertas dari sakunya, menyerahkannya kepada Hong Changqing, dan berkata dengan tenang, Tuan Hong Tianxi, di atas ini adalah awal dari bab kedua Taizen Hunyuan Dao, yang saya tulis, yang mana hampir bab pertama. Ini sepertiga dari total panjang 2 artikel. Meskipun siswa belum datang dalam 2 hari terakhir, Anda dapat mempelajarinya sendiri untuk melihat apakah itu akan membantu latihan Anda saat ini. Ketika Hong Changqing mendengar ini, dia tidak berani menjangkau. Mengambil kertas yang diserahkan oleh Ye Chen, dia bertanya dengan tidak percaya, kamu, Tuan Ye, apakah kamu begitu percaya diri dalam menyerahkan bela diri yang begitu berharga keterampilan seni kepada bawahanmu? Ye Chen tersenyum dan berkata dengan santai, saya selalu meragukan orang lain dan tidak pernah mempercayai orang lain. Karena saya memilih untuk mempercayai Anda dan memberi Anda tugas mengajar di sini, maka secara alami saya tidak akan meragukan Anda lagi. Selain itu, ini meskipun saya baru saja lulus, pada kamu untuk saat ini, itu pasti akan diteruskan ke semua siswa lain melalui kamu di masa depan. Itu ada di sini dan bukan rahasia.
Selain itu, selama kamu dengan sungguh-sungguh menyelesaikan tugas yang telah aku berikan padamu, aku akan, Taizen Hunyuan Dao, akan diteruskan kepada Anda satu demi satu, dan yang harus Anda lakukan adalah menggunakan pemahaman Anda tentang bab pertama untuk memahami metode mental berikut sesegera mungkin dan mengintegrasikannya. Hong Changqing tanpa Diduga, Ye Chen akan memberikan keterampilan mental seni bela diri yang begitu berharga kepada dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Anda harus tahu bahwa di bidang seni bela diri, keterampilan mental lebih penting dari apapun. Mentalitas seni bela diri setiap keluarga tidak akan pernah diturunkan kepada orang luar. Dan metode mental setiap sekte juga merupakan rahasia terbesar sekte tersebut. Tapi Ye Chen dapat dengan mudah menyerahkan keterampilan batinnya ke tangannya sendiri, yang cukup untuk menunjukkan keluasan pikiran Ye Chen dan cara dia melakukan sesuatu. Mengingat bahwa dia selalu memiliki keraguan dengan Ye Chen sebelumnya, dan bahkan mempermainkannya, Hong Changqing tidak bisa menahan rasa malu. Dia mengambil selembar kertas yang diserahkan oleh Ye Chen dengan kedua tangannya, menatap Ye Chen dengan mata basah, dan berkata dengan penuh syukur, "Tuan Ye, jika saya menerima ajaran ini, Anda akan menjadi mentor saya. Terimalah penghormatan saya." Melihat Hong Changqing berlutut, Ye Chen tidak mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia layak untuk berlutut di Hong Changqing. Mengajar adalah berkhotbah, oleh karena itu, dalam tradisi Tiongkok, guru selalu baik hati seperti gunung. Saya sebelumnya telah memberi Hong Changqing pil untuk membantunya memasuki kesempurnaan agung alam Ming meskipun saya baik padanya. Itu tidak dianggap sebagai bantuan. Hari ini saya menyampaikan kepadanya isi bab kedua. Taizen Hunyuan Dao, ini adalah anugerah pengajaran yang sesungguhnya. Hong Changqing juga berlutut di tanah dengan penuh rasa hormat dan membungkuk kepada Ye Chen. Ye Chen menunggunya menyelesaikan kesopanannya, lalu mengulurkan tangan untuk mengangkatnya, dan berkata, "Tuan Hong Tian, tolong pelajari metode mentalnya terlebih dahulu. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya akan bertanya pada Hong Wu untuk memberitahu Anda sebelum para siswa tiba." "Ya." Hong Changqing mengepalkan tinjunya dengan tangannya, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan berkata dengan hormat, "Saya mengirim Anda Tuan Ye dengan hormat." Setelah itu, dia dengan hormat mengirim Ye Chen ke pintu. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cepat, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, ada satu hal lagi yang harus saya laporkan." Ye Chen bersenandung, "Ceritakan padaku tentang hal itu." Hong Changqing berkata, "Kembali ke Tuan Ye. Siki Jin dia menelepon bawahannya sebelumnya. Dia telah meminta ayahnya untuk membeli hotel bintang 4 di Jinling. Dia akan membawa semua murid dalam Taizen Tao ke Jinling dalam 2 hari ke depan." "Oh." Kamu Chen Xinghe mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar murid yang tangguh. Begitu banyak orang yang datang jauh-jauh ke sini. Jika saya tidak menerima cara Taizennya, bukankah kerja kerasnya akan sia-sia?" Hong Changqing berkata sambil mencibir, "Siki sudah seperti ini sejak dia masih kecil. Selama itu adalah sesuatu yang dia yakini, kereta tidak akan bisa menariknya kembali. Dia sangat keras kepala." Setelah mengatakan itu, dia memandang Ye Chen dan bertanya, "Tuan Ye, saya ingin tahu apakah Anda ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Taizen? Apa yang Anda pikirkan tentang bergabung dengan keluarga Anda?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Selama hati Taizen Dao tulus cukup, saya secara alami akan menyambutnya." Berbicara tentang ini, Ye Chen mengubah topik pembicaraan. Lalu dia berkata, "Namun, perlu waktu untuk memverifikasi apakah Anda tulus atau tidak. Jadi sebelum saya mengangguk, Anda tidak boleh menyebarkan konten di balik Taizen Hunyuan Dao kepada siapapun di Taizen Dao." Hong Changqing Segera dia mengangguk dan berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir, bawahan saya masih bisa mengatakan ini dengan jelas. Saya telah memberikan semua isinya bab pertama, Taizen Hunyuan Tao, kepada Siki, dan saya telah menyelesaikan misi mewarisi pengetahuan unik Taizen Tao. Sekarang saya di bawah komando Anda isi bab kedua,
Taizen Hunyuan Dao, juga diberikan kepadaku olehmu. Tanpa izinmu, aku tidak akan pernah menyebarkan konten ini kepada siapapun. Ye Chen mengklik dengan puas, mengangguk, bagus jika kamu memiliki kesadaran ini. Setelah itu, dia berkata, aku pergi dulu. Setelah Taoisme Taizen tiba, bawalah Long Siki ke istana Buckingham untuk menemui saya. Hong Changqing membungkuk dan berkata, baiklah Tuan Ye, bawahan saya tahu. Ye Chen mengangguk dan meninggalkan ruang tamu bersama Hong Wu. Setelah keluar dari area kamar tamu, Hong Wu bertanya dengan hormat, Tuan Ye, apa rencana Anda selanjutnya? Ye Chen berkata, tidak ada yang terjadi di sini. Saya akan kembali ke kota dulu dan menelepon beberapa kali dalam perjalanan. Hong Wu He menggosok tangannya, berjuang untuk waktu yang lama, dan berkata dengan ragu-ragu, Tuan Ye, Hong Wu ingin menanyakan sesuatu padamu. Saya harap kamu tidak keberatan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Hong Wu, kamu dan aku sudah saling kenal begitu lama. Mengapa kamu begitu ragu denganku? Jika kamu punya sesuatu, katakan saja. Hong Wu menggaruk kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius dan penuh harap di wajahnya, Tuan Ye, katakan saja sesuatu dari hatimu. Ya, aku juga ingin berlatih seni bela diri. Dan aku selalu ingin. Tapi aku tidak pernah memiliki kesempatan yang tepat untuk bergabung dengan Tao. Setelah berbicara, Hong Wu menghela nafas dan berkata, sebelumnya, saya berpikir untuk menjadi murid Anda. Tapi saya tahu berapa berat saya, dan saya tahu betul. Selain itu, saya sudah tua, dan saya pasti sangat lambat dalam mempelajari sesuatu. Beraninya Anda mengajar pemula seperti saya yang belum pernah memulai. Saya melihat Anda. Hal kedua adalah menyiapkan basis pelatihan, jadi saya pikir Anda akan melakukannya. Izinkan saya untuk belajar darinya. Adapun berhasil atau tidaknya saya, itu tergantung pada takdir saya sendiri, Hong Wu. Jika saya bukan materi ini, maka saya akan mati. Saya memiliki niat ini, tetapi jika saya bisa masuk pintu ini, saya bisa berbuat lebih banyak untuk Tuan Ye di masa depan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini sederhana, karena Anda ingin memasuki seni bela diri, maka kali ini ikuti saja mereka dan pelajari Taizen Hunyuan Dao dari awal. Rencana pelajaran yang disiapkan oleh Hong Changqing kebetulan diajarkan dari awal. Anda dapat mengikutinya dan belajar. Bagaimanapun, Anda adalah orang yang telah meminum pil peremajaan, dan kebugaran fisik Anda berbeda dari orang biasa, itu seharusnya tidak sulit untuk memasuki seni bela diri. Hong Wu tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Tuan Ye. Ye Chen tersenyum dan berkata, meskipun Anda lebih tua, tidak sulit untuk mengejar ketinggalan, Hong. Wu sangat gembira dan berkata dengan cepat, Tuan Ye, saya akan berusaha sekuat tenaga. Ye Chen menepuk pundaknya dan berkata, ketika Wan Pojun dan tentara dari istana Wan Long tiba di Jinling, pelatihan tertutup akan dimulai. Ini telah resmi dimulai. Di selain berlatih seni bela diri dengan mereka, Anda juga harus menjaga kerahasiaan dan perbekalan di sini dengan baik. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan minta bantuan Lao Chen. Hong Wu memikirkan sesuatu dan berbisik, Tuan Ye, Tuan Chen juga ingin untuk berlatih seni bela diri. Apakah menurut Anda harus membiarkan dia bergabung dengan kami kali ini? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen tua juga tertarik pada seni bela diri. Hong Wu berkata dengan serius, Tuan Ye, Tuan Chen dan saya awalnya aktif Gunung Changbai, saya melihat Anda membunuh 8 Raja Surgawi dengan mata kepala sendiri. Pada saat itu, kami berdua sangat mendambakan seni bela diri. Dia berada dalam situasi yang sama dengan saya. Kami berdua merasa bahwa dia tidak muda dan jelas tidak materinya, jadi dia tidak berani menyebutkannya kepadamu. Ye Chen tersenyum dan berkata, oke, aku mengerti. Kamu bisa menanyakannya padaku nanti. Jika dia benar-benar ingin belajar, dia tidak akan melakukannya. Perlu meminta instruksi padaku.
dia bisa datang saja kalau begitu. Hebat, Hongwu berkata dengan penuh semangat. Jika Tuan Chen tahu, dia pasti akan terbangun dari mimpinya sambil tertawa. Saya akan memberitahunya sekarang. Ye Chen memperingatkannya, Hongwu, jangan lupa jelaskan kepadanya bahwa masalah ini adalah Anda yang memintanya. Lao Chen juga orang yang sangat khusus. Selama Anda memahami maksudnya dengan benar, dia akan mengingat kebaikan Anda. Hongwu terkekeh dan berkata, terima kasih, Tuan Ye, karena telah mengingatkan saya, kemudian saya akan mengikuti tren dan menghasilkan uang darinya. Lao Chen bantuan yang nyaman, Ye. Chen tersenyum tipis dan berkata, katakan padanya, aku akan pergi dulu, Hongwu berkata dengan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru, Tuan Ye, saya akan membawamu keluar dulu, Hong. Wu menyuruh Ye Chen keluar jauh-jauh. Setelah Ye Chen masuk ke dalam mobil dan pergi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Zekai dengan tidak sabar. Saat ini, Chen Zekai masih di istana Buckingham. Ketika dia menerima surat Hongwu telepon, dia berkata dengan santai, Hongwu, apakah kamu memerlukan bantuanku dalam hal apapun? Hongwu berkata sambil tersenyum, lihat apa yang kamu katakan. Tidak bisakah aku meneleponmu jika aku tidak ada hubungannya denganmu, Chen? Zekai tersenyum dan menggoda, Anda belum membantu Tuan Muda dalam renovasi hotel baru-baru ini. Maksud saya adalah, jika Anda membutuhkan bantuan saya untuk apapun, saya akan merespons dan mendukung Anda kapan saja, Hong. Wu berkata dengan misterius, Tuan Chen, saya sangat membutuhkan bantuan Anda untuk sesuatu. Sangat mudah untuk melakukan persalinan, Chen Zekai segera berkata, bawahan saya di sini siap membantu Anda. Hongwu berkata sambil tersenyum, saya tidak membutuhkan bawahan Anda, saya ingin Anda melakukan pekerjaan sendiri. Saya, Chen Zekai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada yang perlu saya lakukan? Hongwu terkekeh dan berkata dengan serius, saya ingin Anda meluangkan waktu untuk datang. Mari menjadi teman sekelas. Menjadi teman sekelas, Chen Zekai semakin tidak mengerti. Jadi dia bertanya kepadanya, Hongwu, jangan tetap di sini. Kamu selingkuh, katakan saja padaku apa yang terjadi. Hongwu terbatuk 2 kali dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kamu harus duduk diam dan berpegangan erat-erat, jangan terlalu bersemangat dan pinggangmu akan tergelincir jauh, bersambung.